Kalau mereka berani misalnya demo ke kantor polisi, demo ke kantor pemerintahan atau ke pengadilan, ya silahkan aja turun massa ke komando-komando teritorial. TNI punya keberanian nggak mereka? Halo, saya ketemu dengan Mas Yakub. Apa Mas? Dosen Universitas Kristen Satya Wacana, pengacara, aktivis sosial, ketua pusat studi anti korupsi, pengacara, apalagi Mas? Macam-macam Mas. Gimana Mas? Mas Yakub kemarin saya lihat kirim karangan bunga ke dukungan ke Pangdam tuh bagaimana Mas ceritanya? Apa karangan bunga? Ya sebenarnya jadi gini, ini latar belakangnya, cerita latar belakangnya dulu terkait dengan karangan bunga, belum di substansi karangan bunga. Jadi ketika kita itu punya ide mengirim karangan bunga, ketika saya mengirimkan konten kata-katanya malah diketawain temen, dipikirnya seperti yang ada itu katanya bercanda koalisi apa, gabungan pekerja di PHK COVID dan semacam itu. Ternyata kok serius. Nah itulah, karena memang bagi kami ini hal serius, tetapi bahwa pengiriman bunga itu bercanda, jadi kiriman bunganya itu bercanda. Bercandanya dalam konteks seperti ini, nggak cuma anak Jakarta dong yang kirim karangan bunga, kirim bunga ke Pangdam Jaya, dukungan sama ke Pangdam Jaya, tapi juga orang daerah nih, kita nyebutnya orang kampung, orang desa juga bisa lah kalau kirim cuma ke Jakarta, walaupun tidak di wilayah Kodam Jaya ya, di wilayah Raya ya. Tapi kita menggarisbawahinya kan TNI-nya, Tentara Nasional Indonesia. Nah sekarang ke substansinya, kalau kami lihat ini salah satu respon positif, respon baik yang selama ini ditunggu oleh masyarakat, bahwa negara melalui aparaturnya bisa bersikap tegas, bisa bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok yang ujaran-ujarannya itu memecah belah persatuan, yang tindakan-tindakannya itu mengarah ke inkonstitusional, anti demokrasi. Nah, dari Pangdam Jaya, TNI dalam hal ini Pangdam Jaya yang membuat langkah nyata. Apalagi kalau dalam kita tarik ke belakang dalam hari sebelumnya, masyarakat dipertontonkan bandara yang dikategorikan sebagai objek vital dan pintu masuk negara, karena kebetulan itu adalah Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, didatangi puluhan ribu katanya untuk menyambut pemimpin mereka, dan seolah-olah kesakralan dalam tanda kutip sebagai objek vital itu tidak ada, dan di situ seolah-olah negara melalui aparaturnya dia terus melangkah ke resepsi yang juga dihadiri katanya puluhan ribu, menutup jalan segala macamnya, menimbulkan ekses di masyarakat. Tapi aparatur negara juga dia malah memberikan reward, mengirim masker ke undangan atau hadirin yang itu. Nah ini kan kemudian, kenapa ini menjadi itu menjadi keresahan bersama? Yaitu keresahan bersama karena kalau kita menarik dari lebih awal lagi, di awal pandemi, bagaimana pemerintah meminta masyarakat untuk
melaksanakan protokol kesehatan, membatasi ruang gerak segala macam, tidak melakukan aktivitas di luar rumah menggunakan masker bla 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 bla. Terus kemudian tiba-tiba loh, kok ada ini yang seolah-olah dibiarkan. Kenapa saya bilang seolah-olah? Mesti akan dibantah oleh aparat negara. Tapi persepsi masyarakat itu seolah-olah persepsi. Iya. Terlepas sekarang kemudian ada eksesnya kan, Ya. Kapolda dicopot, kepala KUA dicopot, terus ada Kapolres dicopot, itu kan kemudian, tapi kok seolah-olah pada saat itu ada pembiaran. Ya. Jadi kembali tadi bahwa apa yang dilakukan TNI dalam hal ini Pangdam Jaya itu mencoba memotong ketidakpatuhan yang selama ini dipertontonkan oleh kelompok-kelompok yang dipimpin oleh Habib Rizik ini. Dan itu dengan langkah nyata gitu kan, tidak hanya pidato tapi dengan langkah nyata menyopoti Bayu. Mas, banyak karangan bunga itu sebetulnya jenengan menangkapnya apa? Langkah Maijen Dudung ini sebetulnya menjadi harapan banyak masyarakat atau bagaimana jenengan? Kalau saya lihatnya bukan nangkap hanya Maijen Dudungnya, fenomenanya bahwa Maijen Dudung ini siapa gitu kan. Maijen Dudung TNI. Mungkin kalau misalnya kita sebut saja misalnya itu Kapolda atau bahkan itu gubernur melakukan hal yang sama, saya kira respon masyarakat juga akan seperti itu, tidak jauh beda akan seperti itu. Nah, masalah manifestasi dukungan itu kan bisa macam-macam. Kebetulan ini ke TNI, ke Kodam Jaya dalam bentuk karangan bunga. Nah, karena kan dulu. Terus yang kedua, selain keresahan, terus yang kedua adalah kalau kita misalnya melakukan dukungan dengan misalnya turun ke jalan, itu kan nanti sama saja dengan loh, kamu mengkritik tapi sama saja melakoni apa yang kamu kritik. Nah, kalau dengan karangan bunga kan tidak bisa disalahkan, tetapi yang jelas pesannya kan terbaca. Gini loh Mas, ini penangkapan saya kan dengan segala pro kontranya, langkah Pangdam Jaya ini mendapatkan sambutan masyarakat, walaupun ada masyarakat juga yang menolak Pangdam Jaya sekarang di medsos banyak juga diserang gitu. Iya. Tetapi secara umum jangan melihat apakah ini harapan lama dari masyarakat terkait dengan apa kerinduan terhadap agar negara bersikap tegas atau bagaimana dengan segala pro kontranya. Ya, ini keresahan yang kemudian seolah mendapatkan negara itu harusnya begini gitu loh. Negara ini harusnya begini ini terhadap kelompok-kelompok dengan ujaran-ujaran yang tidak kondusif, yang provokatif, yang cenderung memecah belah bangsa. Harusnya sikapnya ini seperti ini. Jadi itu harapan yang kemudian kok pas gitu. Saya tidak bicara personal Pangdam yang kebetulan itu adalah Maijen Dudung, tetapi ini sebuah langkah ya sedikit banyak di era sekarang, langkah yang patriotis gitu ya, langkah yang patriotis, menangkap aspirasi masyarakat sebagai bentuk perlawanan yang disematkan atau yang dibebankan kebetulan kepada Maijen Dudung kebetulan dia Pangdam gitu. Iya. Kok nggak dari dulu maksudnya begitu? Ya, kenapa kok tidak dari dulu jadi pertanyaan. Ada apa sebenarnya? Karena kan harapannya tadi aparatur negara kok seolah diam. Iya. Ini menariknya langkah Pangdam Jaya copotin baliho HRS kemudian kan ditiru oleh di beberapa daerah ya. Bukan hanya di Jakarta, di Semarang dan beberapa kota kan juga nyopotin baliho itu. Apa Mas jenengan menangkapnya? Kalau saya menangkapnya langkah TNI dalam hal ini Pangdam itu membangun sikap pede masyarakat untuk bersikap. Karena kalau dilihat di beberapa titik di luar Jakarta ya, itu kan sudah mulai dilakukan oleh masyarakat tanpa TNI. Inisiatif komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat. Ya, artinya yang dilakukan oleh
Pangdam Jaya di wilayahnya, di wilayah Kodam Jaya, itu telah berhasil memicu atau menjadi trigger bagi masyarakat lain di wilayah lain untuk melakukan hal serupa. Karena tadi ini dan membuat PD masyarakat lain dan juga membuat PD yang selama ini tidak seakan-akan iya seolah-olah PD-nya kan begini. Nah, ini TNI di belakang kita ini. Ini TNI aja melakukan, berarti TNI di belakang kita. Kalau ada apa-apa, TNI akan backup. Nah, ini artinya TNI itu masih dicintai gitu loh, masih diharapkan, dicintai dan diharapkan. Nah, kalau kemudian ada isu-isu lain, saya kira asal ini tidak kebablasan, ya ini akan ini akan kepedean masyarakat ini akan bertahan lama. Bisa jadi titik balik reaksi atas sikap-sikap yang selama ini dianggap intoleran atau bagaimana, Mas ini? Titik balik atau menjadi titik awal? Titik awal untuk untuk menyatakan sikap, melakukan perlawanan yang selama ini seolah-olah ruang publik itu dihegemoni oleh perilaku mereka, oleh pernyataan-pernyataan mereka. Loh, kalau kemudian ada serangan balik ke Maijen Dudung di medsos juga rame, tentu saja diduga dari kelompok masyarakat yang sama. Kalau saya bagaimana, Mas? Kalau bicara serangan balik simpel, Mas. Salah satu kebiasaan kelompok-kelompok yang seperti itu, yang anti NKRI, anti Pancasila itu, kan biasanya ketika dia diberikan pernyataan, kemudian kan langsung mendatangi. Ya harusnya kelompok-kelompok itu yang dicopoti balihonya, yang mendatangi Kodam, mendatangi korem-korem, mendatangi komando-komando teritorial TNI untuk menyatakan protes atau sebagai ketidaksetujuan, penolakan sikap TNI seperti itu. Ya silakan aja datangi gitu. Kalau mereka berani misalnya demo ke kantor polisi, demo ke kantor pemerintahan atau ke pengadilan, ya silakan aja turun massa ke komando-komando teritorial TNI. Punya keberanian nggak mereka? Itu. Jadi kalau muncul di media sosial, wajar lah. Itu sebuah dinamika bermasyarakat di era digital ini. Tapi kalau memang ada penolakan, ya kelompok-kelompok itu datangilah komando-komando teritorial. Silakan datangi Kodam Jaya gitu kan, terus mengadakan aksi demonstrasi, membentangkan spanduk misalnya seperti menolak tindakan TNI Kodam Jaya atau Pangdam Jaya yang mencopoti baliho kita bla 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 kan begitu. Terima kasih Mas Yakub. Sama-sama. Terima kasih sudah masuk channelnya Mas Wahyu. Semoga viewernya nambah banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.